Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat ya, All Mitra Terbaik SR12. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, diberkahi Allah dalam bisnisnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu-ibu, sebelumnya saya ingin memberikan bekal ataupun sesi diskusi ya tentang OTW meraih impian dan kesuksesan. Ya, ada yang tidak tahu OTW? On the way. Oke, on the way ya, luar biasa. Artinya mak-mak gaul semua nih sama bapak-bapak gaul. Saya khawatirnya, saya mau buat singkatan-singkatan, saya khawatirnya saya yang paling muda. Ternyata ada lagi yang paling muda dan lebih gaul, yaitu mitra-mitra SR12 ya. Masya Allah. Oke, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin memberikan sedikit tips ataupun sharingnya. Bagaimana OTW meraih impian dan kesuksesan. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Munculkah slide saya? Oke, muncul Pak Nadir. Tadi sih muncul slide-nya. Muncul ya, cuma di saya belum muncul nih Pak Rudi. Coba di lagi Pak Nadir. Tadi muncul sudah. Oke, saya ulang sebentar Pak Rudi ya. Oke, mungkin bisa dibesarin Pak Nadir. Terlalu kecil itu. Oke. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nadil Iksan sebagai SBD SPV di SR12. Jika teman-teman ingin kita bersilaturahmi, boleh save kontak nomor saya ataupun kita berbagi aktivitas di Instagram. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan berbagai agenda, ada berjumpa tim ataupun agenda hari ini, boleh bisa tag IG saya ataupun Pak Rudi ya. Oke. Teman-teman, setuju nggak sih? Terkadang kita tidak bisa menggunakan standar yang lama dan mengharapkan pencapaian yang luar biasa untuk saat ini. Contoh, kita ingin tim kita banyak, ingin omset kita melesat, tetapi kita hanya diem aja nih, mau melakukan apa-apa, dirasa belum pede, dirasa belum mumpuni, dirasa belum mampu, masih banyak hal-hal yang membatasi untuk bisa melangkah ataupun melakukan hal-hal yang berbeda daripada sebelumnya. Ya, artinya sudah kita tinggalkan nih ibu-ibu nih cara-cara lama nih untuk bisa 2024 ini kita ambil bagian bisnisnya. Karena kenapa? Bisnis SR12 ini bisnis yang sangat-sangat besar sekali. Ya, jadi untuk itu saya ingin berbagi OTW meraih impian dan kesuksesan. Ya, di mana pertama saya akan bahas nih terkait beberapa catatan ya, yaitu ada kembangkan ini ya. Bentar. Ya, jadi ada kembangkan pemahaman akan produk. Ya, pertama kita akan bahas satu-satu. Kedua, bagaimana menyusun strategi penjualan. Ya, dan kemudian bagaimana berkomunikasi yang baik. Dan terakhir, penampilan yang menarik. Kita bahas satu-satu. Ya, kembangkan pemahaman akan produk, di mana kalau kita tahu terkait produk knowledge, ya, pertama akan tumbuh yaitu kepercayaan, ya, di mana sebuah branding dengan Bapak Ibu menjelaskan secara detail, secara meyakinkan, itu akan menumbuhkan kepercayaan Bapak Ibu. Dan pastinya juga
seorang leader, ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang berjoin bisnis di SR12 pastinya akan mempunyai tim, ya. Dan itu juga akan meningkatkan kemampuan timnya dalam berkomunikasi. Dia akan mengikuti contoh role modelnya seperti apa, ya. Kemudian meningkatkan brand identitas yang lebih baik. Misalkan contoh, saya seorang agen, saya percaya diri ya bahwa saya menjadi agen SR12 ini bukan hanya seorang level agen biasa, tetapi agen yang menjalani bisnisnya secara profesional. Bapak Ibu, ya bayangkan kalau Bapak Ibu memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nadil Iksan, agen SR12 Bapak Ibu. Ya. Artinya kalau kita memperkenalkan diri secara yakin, secara percaya diri, artinya orang yang ketemu kita pun juga akan terlihat wow, ya, luar biasa sekali nih seorang penjual SR12 memperkenalkan dirinya sangat luar biasa dan percaya diri. Ya, kemudian pastinya akan meningkatkan rasa kepercayaan konsumen terhadap ibu dan brandingnya. Kalau misalkan Bapak Ibu bercermin, menceritakan ataupun menjelaskan produknya secara tidak yakin, ya artinya kita akan kalah bersaing, Bapak Ibu. Ya, coba dibayangkan, dipikirkan, dicerna matang-matang bagaimana Bapak Ibu berbicara di depan cermin, yaitu ibu sendiri nih, bapak ibu sendiri yang melihat kalau saya ngomong seperti ini, apakah orang lain akan tertarik? Apakah orang lain akan membeli satu produk saya? Apakah orang lain akan merasa yakin dengan apa yang saya sampaikan? Ya. Terakhir, yang kelima, yaitu otomatis menciptakan brand awareness-nya sendiri. Ya, artinya kalau Bapak Ibu sudah mengetahui pola 1, 2, 3, dan 4, ya pastinya brand awareness ini akan otomatis tercipta. Ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi kalau ibu bapak sudah sering melakukan bertemu orang, ya artinya bisnis ini bisnis kemitraan ataupun jaringan di mana kita perlu bertemu orang Bapak Ibu. Oke, lanjut. Yang kedua, menyusun strategi penjualan. Ya, siapa yang di sini sejak berjoin di SR12 sudah menyusun strateginya nih? Apa-apa aja sih strategi-strategi untuk bisa barang kita keluar, terus bisa mendapatkan cuan lebih cepat, terus bisa mendatangkan omset, apa-apa aja sih? Yuk kita bahas. Nah, di sini saya ingin berbagi tips, yaitu ibu bapak sebenarnya bisa melakukan demo produk. Ya, produk kita ini banyak banget. Ya, kuasai yang bapak. Contoh produk herbal ya, herbal, yaitu susu kambing, di mana Bapak Ibu juga harus bukan hanya menjelaskan susu kita bagus, ya, yang seperti sebelumnya demo-demo produk sudah pernah kita contohkan bersama produk handling kita, yaitu kita sampaikan bahwa susu ini dicontohkan, diaduk, ya kan, dituang, bahwa dibandingkan juga dengan susu sapi bagaimana perbedaannya. Seperti itu. Artinya demo produk ini benar-benar harus kita kuasai dengan profesional. Ya. Dan selanjutnya presentasi bisnis. Ya, jangan lupa kalau sudah kita demo produk itu juga jangan kita merasa senang produk kita dibeli, tetapi bisnisnya juga kita harus ambil, yaitu kita jelaskan sedikit tentang bisnis SR12. Ya, kemudian kita juga Bapak Ibu juga harus nih mencari tradisional market, misalkan contoh toko-toko swalayan, toko-toko yang ada di sekitar wilayah Bapak Ibu untuk bisa
diajak kerjasama untuk barang Bapak Ibu ditampilkan di toko tersebut. Ya, kemudian ada toko kecantikan, ada salon dan apotik. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan-pendekatan seperti ini untuk bisa menjadikan strategi ini ya supaya apa bisnis Bapak Ibu bertumbuh ya. Jadi kuncinya ya Bapak Ibu harus lakukan demo produk, presentasi bisnis, tradisional market juga harus kita cari ya. Selain tradisional market, toko kecantikan pun juga ada ya, salon dan apotik. Oke. Yang nantinya akan menghasilkan mitra Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam sehari melakukan demo produk, melakukan presentasi bisnis, otomatis itu akan menghasilkan mitra. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada menyusun strategi, hanya diam di rumah, ya kan? Terus meratapi nasib yang sudah ada, Pak, tim saya nggak ada, terus saya susah keluar, ya artinya bisnis ini juga tidak akan jalan, Bapak Ibu. Ya, karena kuncinya bisnis ini bisnis bicara, ya buka mulut. Ya, kalau Bapak Ibu buka mulut di jalan, ya pasti debu akan masuk, betul? Tapi kalau Bapak Ibu buka mulut untuk kita berbicara tentang bisnis SR12 dan produk SR12, pastinya cuan itu akan masuk ke kita, Bapak Ibu. Ya, setuju? Oke, lanjut ya. Kemudian, apalagi sih? Nah, saya juga ingin memberikan contoh nih. Apa-apa aja saluran distribusi terbesar nih Bapak Ibu. Ini menjadi bocoran jika Bapak Ibu sudah tahu ataupun belum tahu. Nah, ternyata saluran distribusi terbesar itu ada di toko kecantikan, salon, dan apotik. Ya, sehingga kita harus kuasai nih produk-produk kosmetik dan skincare ternyata ya untuk bisa merambah segmen-segmen saluran distribusi yang terbesar. Ya, ternyata online itu hanya di nomor 4 ya. Dan nomor 5-nya ada supermarket, departemen store dan saluran penjual lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa sisir dan keker saluran distribusi terbesarnya, sudah mulai melis nih toko-toko kecantikan di sekitar rumah, toko-toko kecantikan yang ada di wilayah kecamatan, kabupaten sampai dengan provinsi. Dan demikian pun salon juga sama. Dan pastinya juga ada apotik ya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Kemudian apalagi sih OTW menuju kesuksesan dan impiannya, yaitu kita juga harus berkomunikasi dengan baik ya, karena berbisnis kemitraan ini pasti berhubungan dengan people. Kita punya leader, kita punya tim di mana kita akan berhadapan langsung dengan pembeli atau kliennya nih Bapak Ibu nih ya, calon mitra ataupun calon pembelinya ibu, seperti itu. Ya, pastinya yang ibu jalankan juga pasti berhubungan dengan demo produk. Demo produk ini harus dikemas dengan baik dan juga dengan mudah Bapak Ibu. Ya, dengan cara ya Ibu, Bapak berlatih untuk bisa tahu nih di mana kesalahannya, di mana untuk perbaikannya di mana. Jadi Bapak Ibu terus harus mencoba. Jangan putus asa, tetap harus mencoba di mana produk-produk yang Bapak Ibu belum kuasai, tanya ke leadernya atau langsung bisa tanya ke perwakilan perusahaan. Seperti itu. Artinya ini menjadi kunci paling utama, yaitu berkomunikasi dengan baik. Ya, kalau Bapak Ibu berkenalan dengan cara perkenalkan, nama saya Nabil, tapi ngomongnya lemas, artinya orang pun juga tidak akan antusias Bapak Ibu untuk mendengarkan Bapak Ibu untuk berbicara di depan umum ataupun mendengarkan satu produk yang Bapak Ibu jelaskan.
Ya, bayangkan aja Bapak Ibu. Coba. Karena beberapa mitra yang mengeluh ke saya terkait, Pak, kok susah banget sih Pak mencari marketer, kok susah banget sih Pak saya menjual produk ini, kok susah banget saya Pak mencari tim. Nah, ternyata setelah saya mencoba dan mempraktekkan, ternyata yang dibutuhkan itu ya kita harus menguasai dulu nih bisnisnya kita, dari produknya, ya, dari perusahaannya, terus sama pribadi kita. Apakah kita mampu ataupun kita masih malu-malu untuk bertemu orang ataupun masih malu-malu menjalani bisnisnya ini, Bapak Ibu. Ya, sangat sayang sekali Bapak Ibu untuk kita berbisnis di SR12 ini yang masih malu-malu ataupun masih belum mau bertumbuh bersama SR12. Karena saya sudah buktikan dan sudah saya contohkan bahwa mencari mitra seorang reseller itu gampang banget Bapak Ibu. Mudah sekali. Ya. Ya, ini berkomunikasi dengan yang baik itu salah satu kunci. Ya. Next. Itu juga berpenampilan menarik juga sangat penting ya Bapak Ibu. Kalau saya hari ini berpakaian tidak menarik, pasti Bapak Ibu juga males kan melihatnya. Kalau Bapak Ibu bertemu seorang sales, ya, kalau dia pakai baju compang-camping ataupun baju yang tidak etis, ya, artinya Bapak Ibu akan terlihat respect tidak, akan terlihat mau mendengarkan tidak, akan mau tidak melihatnya kalau orang tersebut tidak berpenampilan menarik. Ya, Bapak Ibu, di bisnis SR12 supaya Bapak Ibu makin terlihat profesional harus benar-benar berpenampilan menarik, serius. Jadi, Bapak Ibu kalau mau ke toko kosmetik yang besar, jangan juga bawa anak sambil gendong anak, ya. Ya memang bisnis ini tidak mewajibkan ya, boleh juga untuk ikut serta suami, ikut serta anak, tetapi kalau kita berbisnis ya boleh juga dititip ke suaminya kalau ingin atau berbarengan. Khawatirnya kalau ibu bapak bertemu calon customer, nanti repotnya dengan putra putrinya, terus juga tidak fokus, artinya ini tidak akan menjadi bisnis Bapak Ibu. Ya, karena saya sudah mencoba beberapa mitra di wilayah Sumbar, ya. Kalau kita ingin dilihat, kita ingin dihormati, dihargai, kita benar-benar harus berpenampilan menarik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu masih bertemu orang, bertemu calon customer yang besar dan ingin omsetnya besar, tapi masih tidak mau berpenampilan menarik, ya sangat disayang sekali ya Bapak Ibu ya. Bisnis ini bisa diambil orang karena bisnis ini juga bukan hanya SR12 saja, banyak banget kompetitor lain yang penampilannya lebih menarik. Untuk itu kita juga jangan mau kalah Bapak Ibu. Saya yakin para distributor, para leader ibu juga sudah mengedukasi bagaimana mencontohkan bagaimana berpenampilan menarik itu yang baik seperti itu. Oke, jadi kuncinya tadi sudah kita bahas apa? Pertama, ya, pertama harus berkomunikasi dengan baik, berpenampilan yang sangat menarik. Juga kita harus mengetahui produk-produk knowledge-nya, Bapak Ibu. Oke, dari saya cukup itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Rudi. Baik, Pak Nadil, mungkin informasi ataupun materi yang diberikan Pak Nadil ini sudah cukup jelas banget dan sudah benar-benar paham daging semua kata orang bilang gitu kan ya. Nah, tinggal dari teman-teman semua kalau ada yang mau bertanya, yuk silakan tentang materi tadi ini, ya, tentang OTW tadi ini, ya kan, OTW menuju impian dan suksesan. Ya, boleh. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Rudi ini fotonya kemana nih Pak Rudi?
bisa, Bang. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu Oke, silakan raise hand. Oh, nih Bu Era Kalsel nih, sudah raise hand. Silakan Bu Era, open kamera. Bisa open kamera karena cuacanya lagi mau hujan, jadi sinyalnya naik turun. Gak apa-apa ya, Coach? Nggak apa-apa. Oke, kita paham. silakan Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Era dari Kalsel dan saat ini akad bisnis yang saya ambil itu masih reseller, insya Allah OTW subagen, OTW agen, dan OTW distributor. Amin, amin, amin. Yang saya tanyakan itu, maaf ya Coach kalau keluar dari konteks pembahasan, cuman ini masih berkaitan untuk meraih impian. Pertanyaannya, saya itu mau punya rencana dan kebetulan ini kan saya tinggal di kampung gitu. Nah, mau menghadirkan untuk memasarkan Gomilko itu kepada masyarakat. Kemarin itu ada juga rekomendasikan kepada dari Coach Syahrul kalau nggak salah itu dan juga Coach Rudi kan juga pernah yang saya ikut di seminar Gudang Banjarmasin kemarin itu hadir. Nah, kalau cara membuka untuk meminta jadwal kegiatan di kelurahan untuk kepada kepala desa itu gimana ya Coach? Karena nggak mungkin kalau misalkan di suatu desa itu nggak ada kegiatan yang melibatkan masyarakat. Mungkin di situ saya sebagai mitra S12 bisa berperan di sana. Oke, baik. Jadi yang mau jawab Pak Rudi langsung atau saya nih? Gimana Pak Rudi? Silakan Pak Nadir, nggak apa-apa. Oke, jadi terima kasih Bu Era untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi saya tangkap, karena suaranya juga tidak jelas ya Pak Rudi ya, bagaimana membuat jadwal di kepala desa setempat ya, betul Pak Rudi ya? Betul. Nah. Ya, jadi beberapa mitra memang ada di wilayah kabupaten dan di wilayah kecamatan ya, yang memang notabene-nya market-marketnya itu kepala desa ataupun joro ya. Jadi kalau ingin membuat jadwal ataupun ingin bertemu janji, ya pastikan siapa tadi Bu Era. Ya, Bu Era sudah memperkenalkan diri ya. Kalau sudah memperkenalkan diri, nah tanya program-program apa sih yang ingin Ibu Era berikan. Contoh, waktu saya datang ke daerah Bengkulu, ya itu kecamatannya saya lupa ya, pokoknya di kecamatan wilayah Bengkulu. Ya itu saya datang bersama distributornya dan bertemu kepala desanya. Jadi saya waktu itu datang ingin memberikan beberapa program di mana saya ingin membantu masyarakat ini untuk bisa meningkatkan daya belinya Bapak Ibu. Ya, jadi saya cerita, Pak, total penduduk wilayah yang Bapak pimpin berapa? Ya, kalau boleh tahu berapa, misalkan contoh dia sebut kurang lebih hampir 500 kepala keluarga, Mas. Oke, baik. Pak, kalau saya lihat di wilayah Bapak ini masih banyak mayoritas yang sumber daya SDM-nya masih di bawah rata-rata nih Pak, dan kebutuhan untuk makan sehari-harinya belum tercukupi di 4 sehat 5 sempurna. Artinya saya dari SR12 ingin berbagi Pak, berbagi bisnis, yaitu untuk memperkenalkan bagaimana masyarakat ini menjadi mandiri Pak, dan bisa mendatangkan keuntungan untuk wilayah desa yang Bapak Ibu pimpin. Untuk apa namanya pertemuan selanjutnya boleh ya Pak dibantu untuk Bapak bisa kumpulkan ya Pak ya kader-kader ataupun ketua RT-nya untuk bisa saya sosialisasikan program ini, karena program ini kalau tanpa ada dukungan Bapak ini tidak akan terjadi. Jadi mohon supportnya ya Pak ya. Jadi seperti itu Bu Era. Gimana Bu Era? Sudah puas apa belum puas nih jawabannya dari Pak Nadir? Sudah puas ya Bu Era ya? Sudah lumayan puas Coach. Cuman kalau misalkan targetnya lebih ke sosialisasi produk gimana ya Coach? Karena kan untuk mayoritas penduduknya itu kan ada petani dan juga mungkin ada pekerja buruh atau supir gitu kan.
kalau misalkan berperan di situ Gomilku itu kan sangat terbantu untuk menjaga kesehatannya, itu gimana ya Coach? Oke, kalau saya sampai tambahin nih Pak Nadil ya. Boleh, silakan Pak Rudi. Baik, kalau itu kita harus kembali kepada segmennya dulu. Itu kan kalau itu memang segmennya ada segmen untuk para petani, terusnya para supir angkot. Jadi produk apa nih yang bisa kita tawarkan ke mereka? Mungkin tadi Bu Ara mengatakan adalah Gomilko. Oke, Gomilko memang sudah bagus. Siapa lagi selain Gomilko? Itu ada yang namanya mungkin kita bisa menambahkan deodorannya, ya kan ya, untuk menjaga mereka tetap tidak bau badan karena itu kan aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan seperti itu. Betul kan ya Bun ya? Oke. Kalau kita bicara tentang Gomilkunya, ya kan, mungkin kita bisa memberikan yang namanya sharing testimoni terlebih dahulu, gitu kan. Jadi tungguin dulu nih kepala adatnya. Kalau misalkan Bu Ara mau ke kelurahan, sudah pasti tungguinlah kepala lurahnya. Biasa kamu agak susah nih ketemu sama Pak Lurah nih, ya kan. Makanya Melibatkan kenapa? Pak Kades berarti ini Coach. Melibatkan Kenapa? Pak Kades juga. Melibatkan Pak Kades juga. Pak Iya Lurah. betul sekali, betul Pak Lurah itu Pak Kades itu kita libatkan mereka, ya kan bikin program dengan mereka, yang dimana program itu sama-sama saling menguntungkan satu sama lain seperti itu. Karena biasanya kalau program itu kalau nggak diuntungkannya satunya lagi, mungkin mereka nggak akan mau gitu. Jadi carilah program saling menguntungkan sama lain ataupun bikin yang namanya kayak seperti kak bundling, ya kan. Biasa tuh kalau di kelurahan itu ada yang namanya stunting, ya kan yang dari ke posyandu, betul Bun ya. Nah, di situ mungkin kita bisa bekerja sama dengan kepala desa itu dengan kelurahan, dengan palurahnya ataupun dengan pihak kelurahan, ya kayaknya tentang stunting ini. Karena stunting ini penting sekali nih dengan ada produk SR12, ya kan, terutama dari susu Gomilkunya ini bisa membantu para anak-anak yang dimana kekurangan gizi seperti itu. Jadi kalau untuk memaju itu ya kita maju ya kadang untuk memberikan informasi tentang SR12 terutama tentang susu Gomilkunya, kita bikin katalog tentang SR12 tentang susu Gomilkunya. Ini loh katalog produk SR12 di Gomilkunya. Ini loh testimoni yang telah mengkonsumsi susu Gomilkunya. Jadi ada yang namanya see and believing-nya. Mereka percaya, oh iya ya, ternyata betul ya susu Gomilku ini memang bagus ya buat orang-orang stunting, buat orang-orang manula. Jadi itu akan masuk segmen itu ke situ seperti itu. Ya jadi kalau menawarkan sesuatu itu kita lihat dulu segmennya siapa, ya kan ya, apa produknya, maka kita harus mengedifikasi produknya dengan produk knowledge-nya seperti apa. Dan juga ditambah dengan testimoninya. Kalau masa testimoni, kita bisa minta sama leader-leader kita, Bun, ataupun Mak, punya gak testimoni tentang Gomilku? Gitu kan ya, ataupun Gomilku Gold-nya. Kumpulin sebanyak mungkin tentang testimoni itu. Dibikin dalam bentuk PDF, ya kan, terus di print, ya kan ya, beritahu terus dijadikan satu filing, clipping. Ini loh Pak, susu Gomilku SR12, produk knowledge-nya. Ini loh Pak, testimoninya. Ini loh Pak, bagus banget untuk berhubungan dengan program stunting, program untuk para manula. Karena produk kami ini ada produk susu Gomilko yang untuk semua kalangan, itu semua genre dari anak-anak sampai orang dewasa. Ada juga yang khusus untuk para manula, yaitu susu Gomilko Gold-nya Pak. Seperti itu. Jadi tunjukin tuh pada saat kita program stunting, pada saat kita program untuk orang-orang manula, ditunjukkan ke mereka. Ini loh Pak, salah satu bukti dari susu Gomilko itu memang sangat luar biasa. Seperti itu. Itu pasti akan masuk segmen itu. Jadi di situ baru ya kayaknya di sini Pak dengan sistem program ini mungkin ada banding seperti ini ya kan bisa membantu masyarakat dari sisi kesehatannya ataupun dari sisi bisnisnya Pak. Nah seperti itu ya Bu Mbak Yara, seperti itu Mbak Yara. Kalau dari saya sih. Terima kasih. Gimana Mbak Yara? Pak Nadil, mungkin silakan dibuka unmute-nya. Oke. Ada lagi nih Pak Rudi dari Bu Nur Hasana sama Bu Sri Agustina. Nah, Bu Agustina mana nih? Bu Agustina. Apa tuh? Bu Agustina. Silakan. Bu Hasana atau Bu Agustina? Silakan. Yuk kita sharing-sharing. Atau kalau nggak ada yang mau tanya, kita yang akan bertanya. Saya ya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ini Coach, kalau di daerah saya di Sumeneb ya Coach, Jawa Timur itu jarang sekali apotik itu ada SR12 masih, karena memang di sini distributornya pun cuma ada baru satu. Nah,
kita sudah mencoba untuk masuk ke beberapa apotik. Ini saya dalam 1 minggu sudah mencoba 10 apotik, tapi yang keterima baru 2. Oke, baik. Nah, alasannya Coach, kalau yang 8 apotik ini saya ke sana, tapi nggak ketemu sama admin atau tidak ketemu sama ownernya. Jadi saya ngasih surat pengantar sekaligus ngasih proposal sama tester. Tester itu saset itu loh Coach. Ya, oke. Ya tujuannya agar dicoba juga, terus dilihat-lihat kata apa proposalnya. Nah, setelah saya follow up 3 hari dari situ, saya tanya, Assalamualaikum Bu, bagaimana proposalnya? Apa sudah dilihat-lihat atau sudah dicoba untuk testernya? Nah, itu ada beberapa yang masih bilang, oh ya Mbak, belum sempat, sampai ngulur-ngulur waktu berapa minggu kayak gitu loh Coach. Itu gimana ya? Oke. Ini saya jawab berarti ini ya, Pak Nadir ya. Silakan Pak Rudi. Kita bersama kok Pak Rudi. Silakan. Baik, jadi gini, baik Ibu, memang terkadang ya, karena dia belum punya rasa tentang produk, tentang bisnisnya, mereka nggak akan pernah buka gitu. Kalau nggak kita bawelin mereka, gitu kan? Kenapa? Karena di situ nggak ada nilai uangnya buat mereka, nggak ada nilai bisnisnya buat mereka, seperti itu. Jadi ini adalah kalau saran saya pada saat kita ke apotik, ya hal yang paling utama adalah boleh kita berikan proposal ke mereka. Ini Pak, ini proposal dari kami ingin melakukan kerjasama dengan sistem konsignasi. Nah, konsignasi ini pun juga jangan terlalu banyak-banyak. Paling banyak mungkin sekitar dengan jumlah produk mungkin senilai 500.000 paling besar gitu. Karena apa? Karena kan produk ini kita harus putar lagi nih, ya kan ya? Harus putar kembali. Nah, terus kita berikan mereka 1 saset. Kalau bisa 1 saset, kalau bisa ya kan jangan dititip, tapi kalau bisa kita seduhkan dia sekalian di tempat. Ini Bu kalau mau cobain. Tapi kalau kita seduhkan itu kepada ownernya, pemiliknya, atau kepada pihak yang bertanggung jawab, biasa apotekernya. Seperti itu. Ya Bun. Nah, itu yang pertama, ya kan? Yang kedua adalah berikan, kita pasti mereka kan berbisnis ingin mencari penghasilan. Biasanya kalau saya tuh memberikan nilai itu adalah 10 dengan 5%. Bu, misalkan kalau ketemu kita sama orang apotekernya ataupun dengan pemiliknya itu, saya bilang, Bu, ini 10% ya untuk keuntungannya, ya. Nah, mereka sudah oke, baik apa-apa, karena kan cuma taruh, mereka nggak beli sama kita, ya kan? Jadi mereka nggak punya resiko rugi karena kita naruh produk sama mereka. Dikasih 10%, besar loh 10% itu, karena obat-obatan itu nggak sampai 10% loh keuntungannya, kecil sekali keuntungan dari obat-obatan itu kalau di apotik, ya. Apalagi mereka dapat nih produk di SA12, nggak beli, cuma naruh barang, terus ada yang beli, dapat 10%. Itu luar biasa, ya kan? Nah, setelah mereka mengatakan ini izin, boleh silakan taruh aja produknya di sini mau berapa banyak. Saya mungkin naruh sekitar kurang lebih 500.000 produknya. Senilai 500.000 ataupun senilai harga reseller, contoh seperti itu. Nah, nanti pada saat kita ketemu sama penjualnya ataupun yang jualin barang kita ini di apotek itu, kan ada tuh, biasa kan ada sales apoteknya ya kan ya, si mbak-mbaknya, kasih lagi, Mbak, nanti kalau Mbak bisa jual produk saya kasih 5%. Kayak gitu. Jadi totalnya 15%. 5% buat yang jagain apoteknya, yang 10%-nya buat si pemiliknya ataupun buat apotekernya. Kayak gitu. Ataupun apotekernya itu dapat 5%, pemiliknya 5%, yang jual produk kita 5%. Jadi apa? Jadi produk kita akan lebih didahulukan pada saat orang menyanyikan susu kambing Etawa. Pasti yang ditawarkan adalah, ini Bu, ada susu Gomuku dari SR12. Seperti itu. Apalagi di dalam Sumeneb baru ada 1 distributor, kuasain itu pangsa pasarnya gitu. Makanya jangan pernah malas kita untuk melakukan prospek gitu, karena prospek itu ya kan menambah omset dan menambah mitra baru, prospek itu ya Bun ya. Itu sih kalau menurut saya sih Bun ya. Kalau Bunda mau menawarkan produk, kasih tester, kalau bisa langsung ke pemiliknya ataupun yang bertanggung jawab, terus langsung seduhin di tempat pakai aqua gelas supaya mereka merasakan kayak gitu. Ya masalahnya Pak, masalahnya itu di sini itu pakai karyawan kayak gitu loh Pak. Jadi jarang sekali ketemu sama ownernya karena ownernya memang kerja di mungkin di RS gitu. Oke, baik. Kalau begitu pada saat Ibu ketemu sama karyawannya, minta nomor telepon ownernya atau minta nomor telepon yang bertanggung jawab. Karena kalau Ibu nggak minta nomor telepon yang bertanggung jawab sama ownernya, Ibu kasih ke karyawan, percuma, sama aja. Karena karyawan itu dia nggak punya keputusan gitu. Yang ada dianggurin aja. Jadi usahakan sudah ya, saya minta
ownernya sudah saya ya follow up ownernya langsung, cuma mereka ngulur-ngulur waktu, entah apa karena tahu, apa karena memang belum tahu, saya kurang paham kayak gitu loh Pak. Jadi apa yang harus saya follow up lagi? Oke, baik. Kalau begitu, kalau Ibu sudah tahu nomor teleponnya, ya kan, Ibu kirimin aja tentang produk knowledge produk kita, susu Gomilkunya. Terus Ibu kirimin tentang testimoninya ke mereka, gitu. Ya, itu salah satu caranya. Terus yang ketiga adalah Ibu titipin, Mbak, ini saya titip ya 1 saset susu Gomilku untuk pemiliknya, ownernya. Karena saya sudah kirimkan produk knowledge-nya sama testimoninya ke nomor ibunya. Bisa kayak gitu Bu ya. Supaya apa? Supaya pemiliknya ini dia baca. Pasti dia akan baca, dia pasti akan lihat. Gitu. Kalau dia lihat, dia baca testimoninya, berarti produk ini bagus ya. Terus bilang, Bu, saya ada titip ya 1 saset buat Ibu cobain, saya titip ke mana? Ke karyawannya namanya si Ani. Nah, pasti dia akan tanya, nih tadi ada agak sampel susu Gomilku yang diberikan oleh Ibu A. Gitu. Pasti dia akan tanya gitu. Ya Bun ya. Paham Bun maksud saya Bun? Iya Pak. Berarti product knowledge, terus testimoni, apa lagi Pak? Produk knowledge ya kan, testimoninya sama sampel sasetnya diinformasikan, Bu, aku ada kasih sampel 1 saset susu Gomilku Ibu ya, saya titipkan ke karyawan Ibu. Saya titik itu aja. Nanti selang 3 hari follow up lagi, Bu, gimana sudah terima belum susu apa tuh sasetannya susu Gomilku yang aku titipkan ke karyawannya sebagai apa? Sampel gitu ya. Gimana? Paham? Misal 3 hari sudah ya Pak, sudah di follow up, tapi orangnya masih oh iya Mbak, belum saya sempat ini itu. Nah, itu nanti bagusnya itu berapa hari lagi di follow up Pak? Bilang katakan begini, tolong Bu ya kan ya segera dicoba susunya gitu kan, karena susunya bagus banget gitu kan, apalagi ini Ibu di apotek ini waktu saya kenapa? Walang tasik gembaran loro erong rampung. Ya Bu, saya boleh jelasin, kalau saya jelasin boleh Ibu dengarkan. Pak, maaf nggak ada suara Pak. Oke, sekarang sudah ada? Sudah. Oke, jadi Ibu follow up kembali, tolong diperjelaskan, dijelasin lagi. Pak, Bu, tolong Bu ya, saya diberikan jawaban apakah saya masih bisa nih taruh produk susu saya di apotek Ibu, karena setahu saya yang nyari susu Gomilku SR12 ini lumayan banyak. Apalagi kebetulan konsumen saya ini kebanyakan di daerah apotek Ibu. Gitu aja bilang. Nanti kedepannya kalau ada yang nanya susu Gomilku, saya akan arahkan ke apotek Bapak ataupun Ibu. Selesai itu aja. Jadi kita memberikan peluang bisnis ke mereka. Oh, berarti kalau ada yang menanya susu Gomilku, nanti diarahkannya ke apotek saya. Iya, gitu. Ya, seperti itu aja Bun. Bisa Bun kayak gitu. Misalkan nanti mentok-mentok nggak mau, itu nggak apa-apa ya Coach. Ya udah. Tarik lagi ya ini Tarik ya. aja. Proposalnya ya. Ya, kita close aja. Berarti memang dia nggak bisa kita follow up. Nggak masalah. Nanti mungkin ke depannya pasti dia akan follow up kita pada saat dia butuh produk kita. Itu aja, Bun. Ya, ini kita sudah usaha. Setuju? Oke. Terima kasih. Jadi tambahan ya untuk Bu Nura sana. Jadi tadi kan saya sudah menampilkan saluran distribusi yang terbesar. Itu selain apotek ada toko kecantikan, ya toh. Jadi Ibu jangan berfokus sama apotek yang tidak mau menerima barang Ibu. Jadi saran saya, hemat saya, Ibu bisa alihkan pikiran Ibu ke tempat-tempat lain. Ya, misalkan contoh, Ibu cari perkumpulan, Ibu cari komunitas, Ibu cari tempat-tempat yang sekiranya Ibu bisa nih melakukan demo yang sehingga nantinya itu akan mendatangkan omset untuk Ibu dan barang Ibu cepat keluar dan bisa mendatangkan mitra. Ya, tadi sudah saya sampaikan saluran distribusi terbesar itu apa aja tadi selain apotek? Ada salon dan toko kecantikan, betul? Oh, kalau demo alhamdulillah Coach saya sudah jalan di toko kecantikan juga, cuma masih susahnya ini di apotek memang Coach. Terus toko-toko kelontongan yang ada susu-susu itu juga sudah saya distribusikan. Betul, artinya kalau Ibu sudah lakukan dengan bagus, perlu konsisten aja Bu. Ya, artinya konsisten yang sebelumnya produknya susu, sekarang ada tambah demo produk skincare dan kosmetiknya juga didampingin Bu, juga jangan ditinggal. Seperti itu Bu Nurasana, oke?
Siap, Coach. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak Rudi ya. Mungkin kita masuk ke Bu Sri Agustina, silakan. Iya, makasih Coach. Ini Coach, saya mau nanya harga Gomelco saset itu kan harganya 7.000. Kalau kita jual 3 20.000 itu gimana? Boleh nggak? Gimana Pak Rudi? Silakan dibantu jawab Pak Rudi. Ya, dibuka dulu Pak Rudi. Boleh ulangi Gimana lagi? Pak Rudi? Nggak, bisa ulangi kembali pertanyaannya? Gomelco saset itu kan harganya per saset 7.000. Terus Betul? kalau kita jual 3 saset 20.000 itu gimana? Boleh nggak? Boleh. Asal itu masih masuk ke dalam omset ibu nggak masalah. Ya kan, hanya beda Rp1.000. Jadi kan kita jual 20.000 dapat 3. Ibu Iya. jual kan? Bener kan? Ibu masih dapat Iya, untung iya. nggak? Aku tanya. Masih banyak itu untungnya. Betul. Jual di bawah harga nggak kalau begitu? Nggak kan? Enggak. Oke. Kalau itu masih oke, berarti silakan. 20.000 dapat 3. Boleh. Jadi itu Jual kita. sebanyak-banyaknya ya berarti Ibu ya. Iya. Terus yang kedua, Coach, ini kan tempat saya ini namanya tempat jualan saya ini tempat yang bagus lah, sama kantor camat dekat, SLB, Puskesmas dekat. Itu pingin memasukkan barang kita ke Puskesmas sama SLB itu gimana caranya? Yang paling utama adalah kita ambil bonding dulu nih. Siapa ketuanya? Siapa orang yang paling bertanggung jawab? Deketin mereka, ajak ngobrol dulu, ya kan? Baru kita kembali kepada bisnisnya, kepada produknya. Kalau langsung ke produknya aja, mungkin mereka akan mendefend. Akan nanti dulu ya, nanti. Tapi kalau kita ambil hubungan yang baik, yang asertif sama mereka, nanti mereka makin lama juga akan mau kok menerima produk kita. Ya Bun ya. Jadi Ya, itu Bun. makasih, Coach. Ya. Sama-sama. Ya, mari. Oke. Sudah. Oke, mungkin ada lagi. Selain itu mungkin sudah mau closing nih dari Pak Nadilnya. Saya hanya membantu aja nih Pak Nadil ya. Jadi bagaimanapun juga pada saat kita, jadi ini poinnya adalah pada saat kita ingin menemukan suatu produk ke orang lain, ambil dulu hubungan yang baik, bonding dulu dengan mereka. Gali kebutuhan mereka ini apa gitu. Ingat, ada 2 prinsip kita sebagai pebisnis. Yang pertama adalah kalau kita ke konsumen, kita ada sebagai konsultan kesehatan ke mereka. Itu yang paling utama. Ya Bun ya. Yang kedua, kalau kita dengan mitra kita ada sebagai konsultan bisnis ke mereka. Jadi ada 2 kita nih. Kita bukan seorang sales, ya. Jadi Bunda harus memahami kami bukan sales. Kami ada seorang konsultan. Kalau Bunda ke konsumen, berarti Bunda harus sebagai seorang konsultan ke kesehatan. Kalau Bunda ke mitra Bunda, berarti Bunda sebagai seorang konsultan bisnis. Jadi kenapa? Pada saat kita menawarkan produk ke orang lain, ya kan, bukan masalah susah ataupun tidak susahnya, tapi tentang mindset kita. Oh iya, saya ini kan konsultan kesehatan, berarti saya sedang menjelaskan produk saya dengan cara menggali kebutuhan dia ini apa, gitu. Ya, karena kebutuhan orang berbeda. Mungkin mereka perlunya nggak susu, mereka perlunya adalah deodoran. Mungkin mereka nggak perlu deodoran, mereka perlunya adalah ikan. Ya kan? Maka kita berikanlah sesuai dengan kebutuhan mereka. Ingat, produk kita itu dari ujung kaki sampai ujung kepala ada. Dari anak balita sampai dengan orang tua, manula juga ada. Jadi produk kita mudah dijual, gampang dijual selama sesuai dengan kebutuhan konsumen kita. Ya Bun ya, paham? Kita sebagai konsultan kesehatan untuk konsumen. Kita sebagai konsultan bisnis untuk mitra kita. Oke, setuju sampai sini? Ya, setuju, Coach. Baik. Oh ya, Coach, ada lagi satu, Coach. Apa itu? Ini kan kemarin ada yang nanya tuh teman WA saya, katanya masih jualan susu nggak? Iya kata saya. Terus dia kan nanya kotak besar berapa harganya. Yang saya bilang itu 131.500 dan yang bulat 136. Nanti dulu kata dia ngumpulin uang. Terus di sana itu saya gesek, Coach. Kata saya hari ini ada promo nih, beli 4 kotak diskon 20% kata saya. Nah, terus dia mau beli, Coach, tapi dia ngajak temannya dua kayak gitu, 2 kotak. It's okay. Terus? Nah, terus itu sudah beli kan, Coach? Itu gimana itu? Termasuk mitra atau gimana itu? Oke, itu termasuk mitra atau bagaimana? Ya kan ya. Kembali ke awal. Awal adalah bahwa kalau orang ini dia mau gabungan tapi atas nama dia dan dia belanja seharga 5.000 dapat diskon 20%, berarti dia menjadi seorang
reseller buat kita. Kita kata, Bu, Ibu sudah belanja nih 500.000, maka Ibu kedepannya bisa belanja sama aku dengan diskon 20% minimal order 200.000 Bu ya. Baru dapat Iya. diskon 20%. Ingat, kita kunci minimal 200.000 baru Ibu dapat diskon 20%. Kalau Ibu nggak memberikan kata kunci 200.000, dia beli 1 biji pun dapat diskon 20%. Dia mau belanja hanya susu. Dia mau belanja susu Gomilku yang kecil, diskon 20%. Dia mau belanja deodoran yang spray, ya dia dapat diskon 20%. Jangan, tapi kunci 20% kalau Ibu belanja minimal 200.000 gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ini berlaku ke teman-teman yang lain. Ya, baik, seperti itu. Oke, sudah paham Ibu? Maksud saya, sudah paham penjelasan saya? Iya, sudah paham, Coach. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Nadil, kembali ke Pak Nadil. Silakan Pak Nadil. Oke, Pak Rudi, sangat luar biasa sekali ya Pak Rudi ya untuk pertanyaan dan jawabannya. Oke Pak Rudi, berhubung waktu kita di Gunung Sindur ya Pak Rudi sudah memasuki jam asar, kita akhiri saja ya Bapak Ibu ya untuk pertanyaannya. Semoga apa yang Pak Rudi sampaikan ataupun yang tadi saya sudah sampaikan terkait materinya, semoga Bapak Ibu bisa tahu nih dan sudah bisa melangkahkan ke arah mana bisnisnya dan mau sampai kapan bertahan di bisnis SR12. Apakah mau mundur atau mau semakin tinggi? Betul begitu Pak Rudi? Betul sekali. Oke, Betul sekali. silakan Pak Rudi untuk kata-kata penutupnya supaya para Bapak Ibu ini supaya makin mantap nih OTW menuju sukses dan impiannya, Pak Rudi. Silakan. Jadi saya memberikan suatu kata-kata nih Pak Nadil ya, gitu ya. Oke. Iya Pak Rudi, silakan. Baik, untuk semua mitra SR12, kalau Anda ingin maju menjalankan bisnis SR12, kalau Anda ingin sukses di bisnis SR12, kalau Anda mau bisa seperti kayak leader-leader Anda ya kan, maka dengerin apa kata leader Anda. Karena mereka adalah pembimbing Anda. Ya, yang paling utama adalah tumbuhkan rasa memiliki. Rasa memiliki ini bisnis Anda. Kalau Anda sudah mempunyai rasa memiliki ini bisnis Anda, apapun yang Anda lakukan itu akan berjalan dengan ikhlas. Karena memiliki rasa ini adalah, saya punya omset 120 juta. Karena Anda mempunyai rasa memiliki, itu pasti Anda akan wujudkan. Apakah dengan mitra Anda, apakah dengan konsumen Anda, rasa memiliki empati Anda harus keluarkan. Bahwa kenapa? Dengan empati inilah Anda bisa sukses menjalankan bisnis SR12 dengan ikhlas dan dengan omset yang sehat. Nah, jadi kalau mau lebih lanjut lagi tentang apa itu tentang sense of belongs, ya kan? Ikuti nanti di hari Kamis bersama saya, ya kan ya, kembali, dan coachnya adalah Pak Nadil. Kita akan kupas apa itu tentang sense of belong itu, karena kuncinya adalah di tentang sense of belong. Ya, baik Bun ya. Jadi tetap semangat, tumbuhkan rasa memiliki, empati yang tinggi kepada mitra, kepada konsumen Anda, kepada bisnis Anda, kepada produk Anda, kepada omset Anda, maka Anda akan menjadi seorang distributor yang hebat ke depannya. Itu dari saya. Terima kasih Pak Nadil. Oke, baik Pak Rudi. Akhir kata, saya Nadil Iksan dan saya Rudi Supriyadi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di Zoom ya Pak Rudi ya. Siap. Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Insya Allah Pak.